Hai, selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan Fastesmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, Fastesmed akan membahas soal prediksi ujian nasional matematika atau UNBK ya. Jadi kita ambil dari tryout atau simulasi yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo ya. Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 pukul 10 sampai 12. Nah, ini adalah TPPU, tes pemantapan persiapan ujian nasional tentunya ya. TPPU tahap yang pertama. Jadi nanti ada dua tahap. Model paket soalnya ada dua, terus selanjutnya dikembangkan menjadi 4. Jadi hanya ada dua paket sebenarnya. Kemudian yang paket 23 dan 24 itu adalah penjabaran atau substitusi dari paket 21 dan 22. Jadi mungkin ada yang sama dengan paket 23 atau paket 24. Jadi yang jelas dasarnya adalah paket 21 dan paket 22 ya. Oke, selanjutnya pembahasan ini akan kami bahas menjadi beberapa bagian ya. Paling tidak ada 4 bagian. Nanti kita akan pertama kan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor 11 dan seterusnya silahkan cari pembahasannya di Fastesmed YouTube channel Fastesmed Solusi Cepat Matematika. Oh ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan update terbaru video-video tutorial pembahasan matematika secara gratis bagi adik-adik yang menjalankan atau yang mempersiapkan diri akan melaksanakan UNBK. Silahkan pelajari soal-soalnya, model soalnya, kemudian dicoba dan dikerjakan ya. Soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ujian nasional tahun 2019 karena ini adalah soal yang terbaru. Jadi jangan khawatir, kami akan selalu update soal-soal persiapan ujian nasional matematika 2019. Ya, baik, kita lihat dulu secara keseluruhan soal-soalnya ya. Ya, kita scroll ke bawah dulu ya. Soal ini di-download dari www.fastesmed.com ya. Jadi YouTube Fastesmed mempunyai website yaitu fastesmed.com. Silahkan kalian download. Bagi yang bukan dari Kulon Progo atau yang belum mempunyai soal ini, silahkan di-download kemudian dikerjakan terlebih dahulu. Baru setelah tidak bisa mengerjakan atau mengalami kesulitan, silahkan lihatlah pembahasan di video Fastesmed ya. Kita lihat ke nomor 1 seperti ini, nomor 2 ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11 ya. Kita scroll aja. Silahkan nanti bagi yang tidak mau mendownload, silahkan lihat aja soal ini kemudian di pending, kemudian di foto juga boleh ya, atau di screenshot juga boleh, kemudian dikerjakan soalnya. Nah, ini soalnya ada 40, ini baru sampai nomor 18, 19, 20, kemudian 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisi UNBK tahun 2019 yang terbaru ya. 2 sampai 34, 35, 36, kemudian 37, 38, 39 dan 40 tentang peluang ya. Oke, demikian sekilas tentang soal-soal prediksi ujian nasional matematika SNMPTN 2019. Ya, baik. Sekarang kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Ibu memiliki 60 buah permen yang terdiri dari 3 jenis rasa. 24 buah itu rasa coklat, 16 permen rasa jeruk, dan sisanya rasa mint. Nah, ini kita cari dulu ya. 60 buah itu semuanya permen. Padahal di sini baru ada 2 jenis permen. Yang pertama 24, yang kedua 16. Kita jumlahkan dulu ya. 24 tambah 16 itu 40. Padahal jumlahnya seluruhnya 60. Berarti yang rasa mint sisanya itu adalah 20 permen ya. Berarti 20 permen itu adalah rasa mint. Permen tersebut dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak mendapat permen 3 jenis rasa berbeda dengan jumlah masing-masing sama banyak. Jumlah permen yang diterima setiap anak adalah, nah ini adalah soal kategori tipe HOTS ya. Jadi agak sulit. Ini cara yang pertama yaitu dengan mencari banyak anak dulu. Beberapa anak ini kan belum tahu. Nah, sekarang kita cari dulu anaknya. Nah, banyak anak itu dicari dengan menggunakan FPB ya. Banyak anak dicari dengan menggunakan FPB ya. FPB-nya gimana? FPB-nya dari 24, 20 dan 16 itu berapa? Ya, 24, kemudian
20, kemudian 16. Dicari dengan pohon faktor boleh, dicari dengan seperti ini juga boleh ya. Ini masing-masing bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2 dapat berapa? 12, dibagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 8. Masih bisa dikecilkan lagi, dibagi 2 lagi ya. Dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 5, ini 6 ya, 6, 5, kemudian dibagi 2 dapat 4. 6, 5, 4 tuh sudah tidak bisa dibagi lagi ya, tidak bisa dikecilkan lagi. Nah, jadi FPB-nya adalah bilangan yang bisa untuk membagi atau mengecilkan angka-angka ini. Yang masing-masing bisa dibagi ini angka 2 ya. Berarti kalau gitu FPB-nya yaitu adalah FPB-nya dari situ FPB itu sama dengan 2 kali 2 yaitu sama dengan 4. Berarti banyak anak itu adalah 4 ya. Padahal jumlah permen seluruhnya adalah 60. Yang ditanyakan jumlah permen yang diterima setiap anak. Berarti artinya apa? Berarti banyak permen itu ya. Yang ditanyakan adalah banyak permen itu banyak permen ya. Banyak permen per anak ya. Banyak permen per anaknya itu adalah sama dengan 60 dibagi dengan banyaknya anak yaitu 4. Berarti 60 bagi 4 itu berapa? Ya, 15. Kalau gitu jawabannya adalah 15. Ya, kita ke nomor 2 sekarang ya. Perhatikan gambar lingkaran, kemudian ada arsiran ya. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir. Yang terarsir pada lingkaran di samping adalah yang diarsir ini antara berapa dan berapa ya. Jadi ini kita tidak harus pasti ya. Jadi antara. Jadi yang diarsir ini antara berapa dan berapa. Yang pertama antara setengah dan 2/3. Setengah itu berarti di sini ya. Benar di sini ini setengah ya. Sudah pasti setengah ya kan di sini setengah. Dibagi 2 kan setengah ya. Kemudian 2/3 berarti kalau 2/3 itu satu lingkaran dibagi menjadi 3. Misalkan ini karena sudut pusatnya itu 360 dalam lingkaran, berarti bagi 3 sudut pusatnya masing-masing dapat 120 ya. Kira-kira seperti ini nanti ya. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua, ini adalah yang ketiga. Masing-masing sudutnya 120. Nah, ini dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini sama ini itu sudah 2/3. Berarti di sini adalah titik di sini, dari sini sampai sini, larinya dari sini sampai sini ya. Itu adalah 2/3 yang diarsir ini. Kemudian yang ini adalah 1/3. Nah, ini lebih, kalau yang jawaban yang A antara setengah sampai 2/3 berarti di antara sini aja. Padahal garisnya kan sampai sini, berarti salah untuk yang A. Yang B 2/3 sampai 3/4. 2/3 itu sini. 3/4 itu yang mana? Ya, berarti ini dibagi 4 ya. Kalau 3/4 dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, ini dibagi 4 berarti siku-siku masing-masing 90 derajat. 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Ya, ini adalah dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini itu adalah 3/4. Jadi garis ini ya yang ditanyakan kan garis ini di antara 2/3 dan 3/4. Sudah benar kan? Garis ini antara 2/3 dan 3/4. Nah, berarti kalau gitu jawabannya adalah B ya. Ya, masih bersama Fastest solusi cepat matematika. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 3. Perbandingan usia adik dan kakak adalah 2/5, sedangkan perbandingan usia adik dan ayah adalah 1/8. Jika usia adik 6 tahun, selisih usia kakak dan ayah adalah soal tentang perbandingan ya. Jadi ini ada adik, kakak. Adiknya saya misalkan dengan A saja, kemudian kakak saya misalkan dengan B, kemudian ini ada adik dan ayah, berarti adiknya tadi A, ayahnya berarti C ya, karena kakak sudah B, berarti ABC. Sekarang kita lihat, ada dua perbandingan, yang pertama adalah 2/5, yang kedua adalah 1/8. Ini sama-sama ada A. A-nya 2, di sini A-nya berapa? 1. Sudah sama belum? Belum sama kan? Harus disamakan. Caranya gimana? Ya caranya menyamakan harus mengikuti yang besar kan, atau KPK-nya. KPK-nya 1 dan 2 kan 2. Berarti yang ini harus dikali 2, masing-masing kali 2. Kalau kali 2 jadinya adalah 2 dibanding, yang ini juga harus kali 2. 8 kali 2 berapa? 16. Berarti perbandingannya bukan lagi 1 dan 8, tapi adalah 2/16 ya, perbandingannya adalah 2/16, kemudian ini adalah 2/5. Jadi A-nya 2, ini tetap A-nya 2. Karena ini sudah sama, berarti perbandingan A banding B banding C adalah 2/5/16. Yuk, sekarang langsung ke yang ditanyakan. Selisih usia kakak dan ayah adalah, yang ditanyakan adalah apa? Selisih. Selisih siapa? Kakak dan ayah. Berarti sama dengan kakak dan ayah. Ayahnya 16, kakaknya 5. Selisih itu harus yang terbesar dulu ya. Jangan 5 kurangi 16, tapi 16 dikurangi 5. Itu selisih ayah dan kakak. Kemudian kakak dan ayah sama aja ya. Kemudian dibagi dengan yang diketahui ya. Yang diketahui itu siapa? 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun ya. 6 tahun.
6 tahun itu punya siapa? Jika usia adik 6 tahun itu adalah usia siapa? Usia adik. Padahal adik itu perbandingannya miliknya berapa? 2. Berarti 6 tahun ini punya adik. Adik itu usianya berapa? Perbandingannya adalah 2. Usianya adik itu 6 tahun tapi perbandingan punya adik itu 2. Ya kan? Adik kan 2. Oke. Jadi angka ini menyesuaikan dengan yang diketahui ya. Kalau misalkan yang diketahui itu misalkan usia kakak, berarti di sini adalah 5 bukan 2 gitu ya. Selanjutnya kita, karena ini perkalian boleh dicoret atas dan bawah ya. Bagi 21 bagi 2 dapat berapa? 3. 16 kurangi 5 itu adalah 11 kali 3. Berarti sama dengan 33. Kalau gitu selisih usia kakak dan ayah adalah 33 tahun, yaitu jawabannya D. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 4. Perhatikan denah rumah berikut ya. Ini sudah terapan di sini ya. Luas ruang keluarga sebenarnya adalah di sini ada skala 1:40. 1:40. Berarti 1 cm pada peta atau pada gambar mewakili 40 cm pada sebenarnya. Berarti kalau di soal atau di peta ini ada 10 cm, berarti sebenarnya berapa? Karena ini 40 berarti dikalikan 40 ya. Berarti kalau dikalikan hasilnya adalah 400 cm. Itu sama dengan 4 meter. Jadi setiap 10 cm itu adalah 4 meter pada sebenarnya. Nah, di sini ada tanda coret 2 ya. Kalau gitu coret 2 ini berarti ini panjangnya juga berapa ini? 10 ya. Karena di sini ya seperti ini ya. 10, 10, ini 10, 10, ini 10 ya. Ini berarti kalau saya perpanjang sampai sini nggak masalah kan? Saya perpanjang sampai sini. Ini 10 berarti sini berapa? 10. Ini berapa? 10 juga. Kemudian yang ini 10, yang ini 10. Nah, sekarang tinggal ini yang ini. Ini tuh kalau dari sini sampai sini 10 berarti sini 5 ya, 5 cm. Ini adalah 5 cm. Kalau 10 itu 40, maaf, kalau 10 cm itu 4 meter, berarti ini sini adalah 4 meter ya. Ini 4 meter sebenarnya loh ya. Ini adalah 4 meter, kemudian yang sini adalah 4 meter. Yang ini berarti 2 meter ya, karena separuhnya, setengahnya 10 kan 2 meter. Kita tinggal cari aja luasnya. Misalkan ini luas 1, ini adalah luas 2. Berarti luas sebenarnya itu adalah luas 1 tambah luas 2. Luas 1 itu berarti 10 kali 10 ya. Maaf, bukan 10, tapi 4 meter kali 4 meter ya. Jadi 4 meter kali 4 meter itu luas yang pertama, yaitu 16 meter persegi, ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang kedua itu di sini ada 4 meter, di sini 4 tambah 2 itu 6 ya. Berarti 6 kali 4 ya. 6 kali 4 itu adalah 24 meter persegi. Berarti kalau dijumlahkan adalah berapa? 40 meter persegi. Kalau gitu luas ruang keluarga sebenarnya itu adalah 40 meter persegi ya. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 5, soal tentang bilangan berpangkat ya. Ini pangkat pecahan ya. Nah, kalau ada pangkat pecahan itu ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu adalah angka yang bawah ini, 2/3, 3/4, kemudian 3/2. Ini angka-angka yang bawah ini adalah kuncinya. Gimana caranya? Berarti 8 itu harus dibuat menjadi pangkat 3. 8 itu berapa pangkat 3 coba? Ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian pangkatnya 2/3 tetap 2/3. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan itu artinya dikalikan, sama hanya dengan 3 kali 2/3. Berarti 3-nya boleh dicoret kan? Berarti ini 3-nya dicoret. Ya, berarti kalau gitu sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian ditambah dengan 81. 81 itu berapa pangkat 4? 81 itu adalah berapa? 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 kali 3 lagi 81. Ini adalah 81. Pangkat yang atas tetap ya, yang luar tetap 3/4. Kemudian 4-nya kita coret ya, tinggal sama dengan 3 pangkat 3 itu adalah 27, bukan 9 ya. 3 kali 3 kali 3. Kemudian dikurangi dengan 16. 16 berapa pangkat 2? 16, yaitu 4 pangkat 2. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Kemudian 3/2-nya tetap diapakan? Dicoret ya. Ini masih ada angka 3, berarti 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Jadi 64. Berarti sama dengan 27 tambah 4 itu adalah berapa? 31. 31 dikurangi 64. Berarti karena
besar negatifnya, jawabannya adalah negatif. Kemudian yang besar kurang yang kecil, 64 kurangi 31 berarti adalah 33. Berarti jawabannya negatif 33. Ya, masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke yang nomor 6 ya. Bentuk sederhana dari akar ini adalah, nah ini ada akar 12, kita sederhanakan dulu. Akar 12 itu berapa toh? Akar 12 itu samanya dengan akar 12 itu samanya dengan 4 kali 3. Salah satu angkanya harus ada yang istimewa ya. Akar 4 itu kan ada ya. Akar 4 itu adalah berapa nilainya? 2, kemudian akar 3 tetap akar 3. Berarti 2 akar 3. Kalau gitu yang pertama itu sama dengan, jadinya 4 kali 2 itu adalah 8 akar 3 ya. Ini sudah disederhanakan, ini langsung saya kalikan ya. Dikalikan dengan 2. Nah, sekarang di sini akar 8. Akar 8 itu sama hanya dengan 4. 8 itu 4 kali 2. Akar 4 itu nilainya adalah 2, akar 2 tetap akar 2. Jadinya di sini adalah 2 kali 2 itu adalah 4 akar 2. Dibagi dengan akar 50 ya. Akar 50 itu sama dengan 50 itu samanya dengan 25 kali 2. Ingat yang depan ini harus ada akarnya ya. Akar 25 itu nilainya berapa? Ya, akar 25 itu adalah nilainya adalah 5, kemudian tetap akar 2. Berarti di sini 50 itu samanya dengan 5 akar 2 ditambah dengan akar 18. Akar 18 itu sama dengan 9 kali 2. 9. Akar 9 itu adalah 3 akar 2. Berarti di sini adalah 3 akar 2 sama dengan, kalau dikalikan berarti angka bulat dengan angka bulat boleh dikalikan ya, itu 32. 8 kali 4 32. Kemudian akar sama akar itu boleh dikalikan. Jadi akar 3 kali akar 2 itu adalah akar 6. Nggak masalah kalau perkalian akar sama akar, nggak apa-apa ya. Kemudian kalau dijumlahkan, ini ada akar 2, ini akar 2. Sudah sama, punya masing-masing punya akar 2, berarti tinggal dijumlahkan aja. 5 tambah 3 berarti sama dengan 8 akar 2. Bukan berarti 8 akar 4 loh ya, ini salah. Karena kalau akar 2 tambah akar 2 itu bukan akar 4 ya, tetap berarti tidak boleh. Jadi tetap ini samanya dengan 5x ditambah 3x yaitu 8x. Kebetulan ini bukan x tapi akar 2 ya, udah dijumlahkan aja angka yang depan. Nah, sekarang 32 bagi 8 itu sama dengan 4 ya, 4. Kemudian kalau akar dibagi akar itu boleh. 6 bagi 2 itu 3 berarti akar 3. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Ya, jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 7. Perhatikan pola pengubinan menggunakan ubin warna putih dan hitam berikut ya. Yang hitam itu berarti yang luar ya, pinggirnya saja. Pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Banyak upin hitam pada pola ke-10. Kalau hanya pola ke-10 itu berarti manual, nggak masalah ya. Berarti ini baru pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kita masih nambah 6 lagi. Kalau tidak mau pakai manual berarti pakai rumus ya. Coba kita hitung, yang ditanyakan adalah upin warna hitam ya. Berarti hitam itu yang luar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang pertama adalah 10. Yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini 6 juga 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 5, 10. Berarti 20. Berapa tadi? 22 ya. 22. Berarti kalau gitu ini kan selisihnya 4, selisihnya 4. Kalau menggunakan rumus berarti aritmatika ya. Kalau barisan aritmatika berarti UN, rumusnya apa? UN itu sama dengan A plus N kurangi 1 kali B ya. Jadi kalau ditanyakan U10 berarti sama dengan suku pertama itu adalah 10, kemudian ditambah dengan N, N-nya kan 10. 10 kurang 1 berarti berapa? 9 kali bedanya, selisihnya ini. Bedanya kan selalu tetap 4, berarti bedanya adalah 4. Sama dengan 10 ditambah 4 kali 9 itu adalah 36, maka dijumlahkan adalah 46. Ya, kalau gitu jawabannya adalah 46. Kalau di manual juga boleh ya, ini baru pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, dan seterusnya. Pasti nanti hasilnya akan sama dengan 46 juga ya. Boleh, silahkan. Ya, kita lanjut lagi pembahasannya ke yang nomor 8. Angka satuan pada bilangan 5432 pangkat 2019 adalah, wow, ngeri ya, 5432
5.432 pangkat 2019. Berarti kalau mengalihkan manual itu sampai 2019. 5.432 kali 543 dua aja susah ya, apalagi sampai 2019. Nah, ini nggak usah mengalihkan manual, tapi kita hanya melihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan untung saja hanya satuannya. Berarti satuannya kita tidak usah melihat yang depan, kita hanya melihat angka 2 ini. Ini kan satuannya 2 kan? Ya, satuannya 2. Berarti kita cari polanya dulu sebelum sampai ke 2019. Polanya begini, 2 karena ini bilangan berpangkat, berarti ini mulai dari pangkat 1 dulu ya. 2 pangkat 1 itu nilainya adalah 2, kemudian 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4 ya. 2 pangkat 3 nilainya adalah 4 kali 2 berarti 8, kemudian 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 8 kali 2 berarti 16. Kita lihat lagi polanya yang lain adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 16 kali 2, 32. Kemudian 2 pangkat 6 itu 32 kali 2 berarti 64. Kemudian 2 pangkat 7 itu nilainya adalah 64 kali 2, 128. Kemudian 2 pangkat 8 itu sama dengan 128 kali 2 berarti 256. Dan seterusnya, tidak akan saya teruskan ya. Kalau diteruskan akan seperti ini terus ya. Seperti ini gimana maksudnya, dilihat. Angka satuannya adalah 2, 4, 8, 6. Satuannya loh ya, yang belakang ya. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 sampai seterusnya seperti itu terus. Ya, karena ini polanya. Ternyata ini berulangnya berapa kali? 4 kali ya. Setiap 4 kali 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 dan seterusnya. Ternyata kalau kita amati di sini kita hanya melihat pangkatnya saja ya. Kalau nanti 1 atau sisa 1 itu nanti satuannya adalah 2. Sekarang kita lihat ini angka pangkatnya adalah 2019. Berarti 2019 dibagi dengan berulangnya berapa kali ini? 1, 2, 3, 4 kan? Berarti dibagi dengan 4. Nanti di sini kalau dibagi 4 itu yang dipentingkan sisanya bukan hasilnya. Ini sisa berapa? 2000 kalau dibagi 4 bisa ya, pas ya. Berarti tinggal 19. 19 kalau dibagi 4 sisa berapa? Ya, sisa 3. Kalau sisa 3 maka angka satuannya ya, satuannya adalah sisa 3, berarti ini sisa 3. Sisa 3 satuannya berapa? 8. Berarti jawabannya 8 ya. Jawabannya 8D. Coba kita lihat di sini. Ini 7. 7 itu kalau bagi 4 sisanya berapa? 3 ya kan, sisa 3 berarti nilainya 8. Kalau misalkan nanti angka misalkan di sini pangkatnya bukan 2019, 2018, berarti kalau 2018 sisanya adalah 2, maka angka satuannya adalah 4. Ya kan, ini 2, ini 6. 6 kalau bagi 4 kan sisanya 2, berarti jawabannya 4 satuannya. Kemudian ini kalau sisa 1 nilainya 2. 5 bagi 4 sisa 1, satuannya 2. Kemudian kalau sisa 4 itu artinya tidak ada sisanya atau habis dibagi, berarti satuannya adalah 6 ya, satuannya 6. Seperti itu terus ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kita lihat polanya dulu, kemudian dicari berulang berapa kali, kemudian dibagi dengan berulangnya itu, kemudian sisanya berapa dilihat di sini ya polanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut ke yang nomor 9 ya. Suku kelima dan suku kedua barisan aritmatika berturut-turut adalah 7 dan 35. Suku ke-40 barisan tersebut adalah, karena ini aritmatika maka kita boleh menggunakan cara cepat ya, karena ini soal UN ya, boleh ya, nggak masalah. Sekarang suku kelima dan suku ke-12. Suku kelima itu saya tulis dengan O5 itu sama dengan O12 itu sama dengan yang ditanyakan O40. O40 itu sama dengan ini suku kelima itu nilainya adalah 7, kemudian suku suku ke-12 itu nilainya adalah 35, kemudian suku ke-40 itu yang ditanyakan. Nah, sekarang kalau tidak mau pakai rumus, pakailah logika saja ya. Pakai cara cepatnya seperti ini ya. Perubahan angkanya yang kita lihat, 2 jadi 12 itu berarti bertambah 7 ya, tambah 7. Kemudian kita lihat yang kanan, 7 jadi 35 atau 35 kurangi 7 itu adalah 28 ya, 28. Kemudian di sini 12 sampai 40 itu berarti 40 kurangi 12 yaitu adalah 28 ya. Sekarang kita lihat perubahannya. Ini berapa ya nilainya di sini ya. Nah, sekarang dilihat 7 jadi 28 atau 28 bagi 7 itu berarti 4. Berarti dari kiri ke kanan itu kali 4 ya. Ini artinya dikalikan dengan 4.
Begitu juga dengan 28, 28 kali 4, 8 kali 4 itu 32, nyimpen 3 ya. Berarti 4 kali 2 itu 8, berarti 11 ya, 112. 112 ditambah dengan sebelumnya, karena 7 tambah 28 itu 35, 35 tambah 12. 5 tambah 2 itu adalah 7, kemudian 3 tambah 11 itu 14. Ya, berarti jawabannya adalah 147. Jawabannya C ya. Kalau dengan cara biasa gimana? Kalau dengan cara biasa berarti kita gunakan rumus UN ya. UN itu rumusnya apa? UN itu sama dengan A plus N kurangi 1 kali B ya. Kalau yang ditanyakan, yang diketahui suku ke-12 berarti U12 itu sama dengan A plus 11B. Nilainya sama dengan 40. Nilainya adalah 35. Kemudian suku ke-5 yang ditanyakan adalah suku 5, yang ditanyakan 40 nanti ya. Yang diketahui suku ke-5 itu adalah A plus 5 kurangi 1 berarti 4B sama dengan berapa ini? 7 ya, 7. Kemudian dieliminasi. 35 kurangi 7 berarti 28, kemudian 11 kurangi 4 itu berarti sama dengan 7 ya, 7B. Berarti kalau gitu B-nya sama dengan 28 bagi 7, yaitu sama dengan berapa? 4 ya. Itu baru ketemu B-nya. Sekarang kalau dicari A-nya berapa? A-nya masuk ke persamaan yang bawah aja ya. A ditambah dengan B-nya diganti 4. 4 kali 4 berarti 16 sama dengan 7. Berarti kalau gitu A-nya sama dengan plus 16, kalau pindah jadinya negatif 16. Negatif 16 kurangi ditambah 7 berarti negatif 9 ya. Itu baru ketemu A dan B. Sekarang yang ditanyakan suku ke-40. U40 berarti sama dengan A plus 40 kurangi 1 berarti 39B ya. Berarti sama dengan A-nya adalah negatif 9 ditambah 39 kali bedanya adalah 4. Berarti sama dengan negatif 9 ditambah 9 kali 4 36. Yang 3 ya, 36, 4 kali 3 berarti 12, berarti 156. Dikurangi 9 berarti sama dengan 147 ya. Jawabannya tetap sama ya, C. Ya, kita lanjut ke yang nomor 10 ya. Setelah 15 bulan, uang tabungan paman di koperasi menjadi Rp2.640.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 8% per tahun ya. Tabungan awal paman di koperasi adalah tabungan awal ya, modal awalnya berarti ya. Oke, saya berikan rumusnya. Kalau ada tabungan awal atau modal awal, M sama dengan 100 dibagi dengan 100 ditambah dengan B per 12. B itu adalah bulan ya, lama menabungnya. Kemudian dikalikan dengan persentase bunganya. Dikalikan lagi dengan M akhir. M akhir itu adalah setelah sekian bulan menjadi. Nah, ini adalah rumusnya ya. Oke, rumusnya adalah ini. Sekarang kita terapkan rumus ini ke dalam soal ya. Modal awal yang ditanyakan adalah atau awal menabungnya sama dengan 100-nya tetap 100, kemudian dibagi 100 ditambah berapa bulan? B-nya itu berapa? 15 bulan, berarti 15 per 12 kali P, persentasenya adalah 8 bukan per 100 ya, ini tetap 8 aja ya. Di sini rumusnya tidak ada per 100 karena sudah dikombinasikan dengan yang atas. Kemudian dikalikan dengan modal akhir atau ini ya, 2.640.000. Nah, ini tinggal mengalihkan, tinggal menghitung sekarang. Berarti sama dengan yang atas tetap 100 dibagi dengan, ini dicoret-coret boleh ya. Ini 8 bagi 4 dapat 2 ya, dibagi 4 dapat 2, kemudian yang ini 12 bagi 4 dapat 3, 15 bagi 3 dapat 1, yang ini dapat 5 kali 2 10, berarti ini 10 tambah 100 berarti 110 ya. 110 dikali dengan 2.640.000 berarti sama dengan berapa? Kita coret nolnya 1, coret nolnya 1. 264 kalau dibagi 11 itu pas 24 ini dicoret hilang ya. 24 kali 1 ya tetap 24, tinggal nambahin nolnya aja. Nolnya ada berapa dihitung ya, nolnya ada 1 2 3 4 5, berarti 5 1 2 3 4 5. Kalau gitu jawabannya adalah 2.400.000 ya. Jawabannya adalah A. Ya, demikian pembahasan untuk soal prediksi ujian nasional matematika UNBK tahun 2019 yang kami ambil dari TPPU atau tryout
dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ujian nasional tahun 2019 yang terbaru. Jadi jangan khawatir, soal-soal ini insya Allah ya keluar di ujian nasional meskipun tidak sama persis dengan apa angka-angkanya, tapi paling tidak cara-caranya atau model soal itu kemungkinan ada yang sama ya. Jadi jangan khawatir, bagi yang belum bisa silahkan pelajari lagi, bagi yang sudah bisa silahkan sangat berlatih lagi dengan melatih mengerjakan soal-soal yang lebih menantang lagi ya. Demikian pembahasan dari Fastest-Mate. Silahkan bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari Fastest-Mate. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses, dapat nilai yang bagus ya. Sampai jumpa.